Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dek, duduk Ki. Ya Kak. Oke, selamat pagi Dek, bagaimana kabar hari ini? Pagi Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ji. Tadi sebelumnya kesini sama siapa Ki Dek? Sendiri nih. Sendiri Ji? Iya. Tidak ada teman Ki, teman tak kesini? Iya. Oke, tadi sebelum kesini Ki belajar apa Ki Dek? Belajar konfeksional gitu. Pelajaran penjelasan. Kayak malas begitu. Iya. Tadi anunya pembelajarannya bikin yang malas. Transport, kursi. Nah, kursi. Terus kayak begitu pot-pot sama kursi dijual di Kak atau kayak untuk sekolah Ji? Untuk sekolah juga kayak misal kor dipajang di ruang tamu tadi yang di depannya kantor. Iya. Kayak kursi juga begitu. Kalau kursi untuk di kelas Kursi kayu atau kursi? kursi besi Kak, yang bundar Oh, itu. iya. Siapa gurunya? Ibu Indra ini. Cewek. Iya, perempuan. Ini kan di pertemuan sebelumnya kita kan sudah kayak berbicara masalah tak kemarin mengenai kayak ketergantunganmu ini di media sosial. Nah, pertemuan hari ini kan sudah kita sampaikan toh, kemarin sudah kita hubungi. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita kali ini. Tapi mungkin sebelum alangkah baiknya, sebelum kita memulai kegiatan ini, mungkin kita bisa dahulukan dengan doa bersama dulu supaya kegiatan yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Bisa? Iya, bisa Kak. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya mau Kak tanya deh, bagaimana dengan tempat duduk tak? Apakah sudah merasa nyaman di situ atau mau kita bertukar posisi dengan saya deh? Yang begini saja sudah nyaman Bu. Nyaman nih? Dapat jika bertukar posisi Ya, tidak juga. di situ misalnya. Iya. Oke, kalau begitu mungkin bisa kita lagi lanjutkan pertemuan pembahasan kemarin tadi. Nah, seperti biasa kan kemarin sudah kayak aku sampaikan asas-asasnya BK toh. Ada dibilang asas kemanusiaan, asas keterbukaan. Nah, seperti biasa itu asas kerahasiaan itu nanti di sini menjelaskan Ki, pokoknya cerita mungkin nanti kayak cerita lebih lanjut mungkin nanti permasalahan kan kayak kemarin. Nah, nanti di sini sudah Kak juga berjanji toh akan menjaga rahasia cerita tak dek. Nah, di sini juga ada asas keterbukaan, berarti harus kita terbuka dan jujur, betul-betul jujur cerita nanti sama saya, nah dek. Iya, siap Kak. Selanjutnya mau Kak tanya dulu kesiapan tak dek? Siap cek kita lanjut konseling tak yang kemarin dek? Iya, insyaallah siap. Siap? Siap. Oke deh, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah berbicara banyak tentang kebiasaan tak dengan HP mengenai media sosial ini, khususnya kayak di malam hari begitu ya. Sekarang mau Kak coba bahas lebih dalam lagi supaya bisa Kak lebih paham nanti kayak apa sih yang paling berat buat tak kayak terkait kebiasaan tak ketergantungan media sosial ini. Oke, sekarang di sini kakak mau bantu Ki untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana kebiasaan tak ini tuh kayak mempengaruhi Ki secara personal pada diri tak. Kakak penasaran kalau misalnya pola tidur tak yang kurang baik itu terus berlangsung menurut tak apa yang mungkin akan terjadi. Kan kemarin bilang kita gara-gara HP media sosial itu sering kita buat begadang. Nah, misalnya jadi kayak jelek pola tidur tak toh. Kalau misalnya pola tidur tak yang kurang baik ini terus berlangsung, kayak menurut tak apa sih kayak hal-hal negatif yang akan terjadi menurut tak? Kayaknya tambah baca. Selama kayak bermain HP Kak tuh. Ya, di sekolah semakin hari semakin tidak fokus dalam pembelajaran. Biasa ya, apa yang disampaikan guru tidak didengar, ya,
Terus juga kalau di rumah sering ribut sama orang tua kalau sudah pas main game yang dipanggil atau disuruh. Biasa itu ribut sama orang tua dulu kak, mau jalan. Jadi kalau ini sudah kan masa dampaknya kan akan bisa semakin besar baik di sekolah maupun itu di rumah. Nah, begini, kalau dari sisi kesehatan, apakah kamu merasa ada perubahan? Misalnya, gara-gara dampak tak ini sering begadang, berdampak sama kesehatan tak? Misalnya kayak mudah sakit atau gampang capek atau merasa kurang sehat. Iya kak, itu dampaknya bisa karena lebih sering main HP tuh biasa kepala pusing, biasa mata sakitan, kadang kayak penglihatan itu hitam tuh Kak. Biasa kalau terlalu keseringan bermain HP di malam hari. Kan saya juga biasa begadang kak sambil mati lampu, baru bermain HP sampai subuh. Nah, biasa itu mata sakit ki, atau biasa gampang berair. Jadi menurut tak berdampak ya juga pada kesehatan tak toh? Apalagi kayak badan tak pasti juga mudah kecapekan, sering begadang pasti. Iya. Oke. Nah, kalau dari cerita kamu, kakak lihat kebiasaan ini kayak sudah mempengaruhi beberapa hal dari hidupmu. Jadi begini deh, menurut tak sendiri deh, kayak bagian mana sih yang paling berat buat kayak kamu tuh untuk hadapi? Apakah dari segi sekolah, kerja, atau hubungan dengan orang tua atau kesehatan tak deh? Menurutku kak berat semua kak. Karena kenapa? Ya, di sekolah biasa mengantuk kak, kadang nggak fokus mah, kadang kayak mau tenang pikiranku. Karena kalau biasa kan guru menjelaskan kita tidak fokus nih, nah, mau didengar atau tidak. Biasa karena ngantuk itu kak, kayak nggak mau mikir mendengar apa yang ditanyakan ke guru. Karena dampaknya itu yang bermain game tuh yang sampai begadang apalah, jadi iya sampai subuh. Jadi paginya itu pasti kan mengantuk kita. Apalagi kayak kekurangan tidur kita deh, Iya. pasti kan malah capek sekali ki. Ya pasti itu nih tidur ki di kelas, jadi pasnya masuk dulu, nggak fokus ki lagi karena masih mengantuk ki toh. Iya. Oke. Oke, jadi menurut ta pengaruh terbesar menurut ta itu ada di sekolah toh. Nah, kalau di rumah deh bagaimana dengan hubungan tak dengan orang tua? Apakah kebiasaan begadang main HP tak ini biasa tegur orang tua tak? Iya kak, biasa libur. Karena biasa kalau malam nih kak, biasa kan ribut kalau main game gitu. Biasa suruh mati tidur jam-jam 10 ke atas. Itu kan biasa hendak dengar juga, biasa juga saya mengoceh kak, gitu nggak. Pokoknya apa yang merasa benar tuh, kan kalau main game begitu kan, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena dampaknya itu kecanduan game itu bahaya kak. Nah biasa aja aku kalau main game tuh kayak sambil kayak teret-teret. Aku kan kemarin bilang kok sering kok mabar sama temanmu main kadang itu game. kak, kayak biasa temanku bermalam di rumah, main game biasa sampai subuh. Biasa mamaku marah-marah nih, apa sembarang apa singgung. Karena ribut. Iya, karena ribut tuh. Ya jadi bilang biasa tunggu mah sedikit mami, padahal itu masih mau lagi main game. Tengah malam nih. Iya, biasa sampai nanti tuh mama marah-marah, nah suruh pulang sama teman. Iya, biasa begitu Pak. Jadi bilang biasa jangan mau pulang sini bermalam. Saya panik kalau mama tuh kalau marah. Kan dampaknya bermain game itu kak lebih seru dari dibandingkan keluar malam. Iya, sebenarnya ditaji tuh deh kayak sebenarnya itu kayak waktu tidur. Rasa nama Raki mama tak? Iya kita juga cuman kalau pagi sampai sore biasa pergi sekolah, kan biasa pulang sekolah tidur ki, biasa tidur ki jam 5 bangun ki jam 7 jelas nih begadang ki karena sudah tidur tuh mengisi waktu istirahat 3 jam. Jadi itu kayak Iya. kelepas penat tak itu dengan cara main game. Iya main game. Oke. Terus begini, Kakak juga bertanya, kalau untuk kerja tak, bagaimana dengan di tempat kerja tadi? Kayak merasa ki juga kalau efeknya begadang itu udah pengaruhi juga di tempat kerja tak kah atau tidak? Menurutku iya kak, kalau kerja kak kayak
tambah capek kayak begitu, gampang lelah, kayak ini badan lemas sih kalau kayak ada mau bikin baru kurang tidur tuh biasa ini badan semua kayak tidak mau bergerak Jadi Kak. kayak harus semua energimu. Iya kayak mau tidur begitu Kak. Kayak ya istilahnya Iya. kayak kurang semangat. Iya ya. kayak tenaga kurang Ya, juga. karena apalagi ya istilahnya sudah semua kita di sekolah begitu. Iya sudah habis nih, Habis nih. kurang istirahat juga. Oke, begini. Jadi kekurangan tidur tak ini kayak punya dampak yang sangat besar ya deh. Kayak mulai dari sekolah, kerja, sampai dengan hubungan tak dengan orang tua deh. Oke, sekarang mau kak lagi bertanya lebih lanjut. Sebenarnya kayak apa sih yang paling bikin susah Ki untuk berhenti dari kebiasaan tak ini? Rasanya tuh Kak biasa kayak susah nggak lepas memang dari HP Kak. Apalagi kalau misal main game Mak. Biasa gue lupa itu waktu, apalagi kan biasa di tempat kerja kurang dibikin ada pekerjaan baru lepas kisah dari HP. Jadi biasa itu Kak, biasa mas scroll ke TikTok sampai lupa waktu bilang jam berapa nih, atau biasa mas scroll ke IG. Kalau mau sama mas scroll main game Kak, main Free Fire, apa kayak tembak-tembak itu Kak. Sama teman-teman lagi begitu. Iya, cuman enggak kayak di satu tongkrongan gitu. Oh, iya, jadi- Biasa kan bagus telepon dia bilang ayo main game. Oke, ngerti, Kak. Oke, begini. Jadi kayak sebenarnya media sosial ini kayak seperti TikTok, games, Instagram, dan lain-lain itu kayak tempat pelariannya deh. Apakah saat lihat di HP kayak ada rasa tertentu yang bikin Ki nyaman atau lupa sejenak dengan beban di sekolah dan kerja? Iya Kak, biasa ada kalau kayak pegang HP tuh kayak ada itu yang kayak rasa penasaran tak mas scroll IG biasa langsung kelihatan kayak misalkan kayak ada baru-baru ini yang kayak viral-viral begitu ya. Kan biasa orang cerita saja kita kalau tidak pegang HP rasa penasaran tuh itu melebihi rasa kepo Kak. Oh jadi biasa begitu gitu kayak kapan ini kena viral diceki dicari-cari gitu. Jadi istilahnya ini kayak FOMO nih, bukan jadi FOMO. Iya. Itu FOMO yang kayak tidak bisa ketinggalan informasi. Bisa jadi Kak karena kayak begitu kayak kalau ada orang cerita tuh baru kayak nah lu kemarin itu ada jijian. Oh iya iya. Oke oke nggak usah. Jadi kayak istilahnya tuh nggak bisa juga kalau cuma cerita jadi mau dengar Iya. begitu jadi Kayak rasa penasaran tuh cuma lebih rasa kepo Kak. jadi kayak semacam kayak zona nyaman mumi itu. Iya. Tapi kayak di sisi lain kebiasaan tak ini juga bikin kayak punya beban lebih sih karena kekurangan tidur kayak dan gangguan ya terganggu juga aktivitas lain tak toh. Iya. Kalau begini kan kemarin mau sebenarnya yang ubah kebiasaan tak begini toh. Kalau begini menurut kita kayak apa sih yang paling ingin kita ubah dulu kayak kebiasaan jelek ini? Pola tidur dulu Kak. Karena kasih kembali normal itu pola tidur agak susah Kak. Apalagi kan di lingkungan sekitar tak main pegang bermain media sosial, pegang sosmed itu juga mau ubah sekali itu pola tidur. Oke bagus. Jadi kayak pola tidur ini yang ingin kita perbaiki deh. Iya. Kayak kakak setuju sih. Ini langkah yang penting menurutku. Tapi mau kak tanya lagi. Kalau tak sudah kayak mengurangi waktu tak dengan HP, misalnya kayak dikurangi pegang HP tak, kira-kira apa tantangan besar tak yang kita rasakan? Kalau misalnya dikurangi jam pegang HP tak, apa tantangan besar yang kita rasakan? Mungkin kayak merasa bosan tidak pegang HP Kak. Pasti ada rasa bosan atau rasa kayak mau pegang HP makin pikir-pikir atau scroll biasa itu tiba-tiba kalau contoh ya Kak kayak loaded HP kalau kayak pas satu jangan di cas pasti pusing kalau tidak ada dibikin mau scroll ke Karena begitu nih, aku kok nggak update gitu. iya
takut kita lihat tuh kayak kejadian lah. Berarti rasa bosan dan takut ketinggalan informasi sebenarnya hal wajar kok dek, terutama karena ini kan kebiasaan tak ini tuh kayak sudah lama kita lakukan, tapi kayak dengan perlahan dan bertahap bisa sebenarnya kayak mencarikan cara-cara supaya kayak rasa bosan tak dan rasa takut tak ini kayak ketinggalan itu ya kayak tidak update tapi itu bisa teratasi. Nah sekarang karena kan kayak sudah nih kayak memahami tuh dek bagaimana kebiasaan tak ini kayak nggak pengaruhi hidupmu. Nah langkah selanjutnya itu mungkin kakak akan bantu buat rencana kecil untuk mulai kayak diperbaiki pola tidur tak dan bagaimana cara tak untuk mengurangi waktu tak dengan HP. Siap Jaki dek? Iya, insya Allah siap juga. Oke. Kalau memang itu yang terbaik tuh, insya Allah saya lakukan. Oke, bagus sekali deh. Kakak di sini senang karena mau Ciki berubah dan mau Ki berusaha untuk mencoba perbaiki. Nah begini deh, nah mungkin untuk langkah awal ini mungkin kita akan coba memakai dengan teknik self management ya dek. Jadi teknik self management itu adalah teknik yang akan bantu Ki untuk mengatur waktu tak atau kebiasaan tak ini itu supaya bisa lagi lebih terencana dan kayak bisa lebih bertahap. Nah, sekarang karena kan sudah dipahami bagaimana dengan kebiasaan tak ini kayak mempengaruhi hidup tak toh. Nah begini langkah selanjutnya kakak akan bantu kayak mungkin buat kayak rencana-rencana kecil untuk mulai kayak memperbaiki pola tidur tak ini deh, dan bagaimana cara tak itu kayak mengurangi waktu tak atau memanajemen waktu bermain HP tak, bermain sosial media tak, supaya bisa lebih terarah dan lebih teratur deh. Siap Jaki dek? Iya, siap juga. Oke, bagus sekali. Kakak senang karena mau Ki berusaha dek untuk kayak bagaimana mau mencoba memperbaiki kayak pola tidur tak, bermain media sosial tak dek. Nah mungkin untuk langkah awalnya ini mungkin di sini kakak akan mencoba memakai teknik yang dinamakan self management. Tahu Ji apa itu dibilang self management dek? Tidak. Nah jadi teknik self management ini yaitu teknik yang akan bantu Ki untuk bagaimana cara kita bisa mengatur kebiasaan begini tak supaya bisa lebih terencana, bisa lebih terstruktur lah, bisa lebih terarah dan bisa lebih bertahap. Nah di sini kakak jelaskan dulu bagaimana caranya, oke? Oke, langkah pertama di sini kita akan buat jadwal harian untuk bagaimana cara tak mengatur untuk pola tidur tak deh. Kakak mau tahu biasanya kamu ini tidur jam berapa kalau misalnya sedang main HP sampai malam? Biasanya jam 2 atau jam 3 atau sampai 9. Biasanya? Iya, biasanya itu Pak. Terus kalau begitu jam berapa Ki biasa bangun kalau mau ke sekolah? Sekitaran sebelum biasa enggak sudah sholat subuh jam 5.30 biasa bangun nih. Itu biasa kadang lebih terlambat lagi Kak, jam 7 lewat. Oke. Nah, kalau misalnya begini, kalau misalnya hari libur jam berapa Ki biasa bangun dek? Jam 12 siang. Siang. Iya. Oke. Ya, begini deh. Jadi, nah, gini, supaya tidak kaget Ki dek, mungkin kita akan memulai dengan pelan-pelan. Mungkin kakak sarankan kita atur jadwal tidur tak itu kayak mundur bertahap gitu. Nah misalnya malam ini kan biasanya bilang Ki jam 2, jam 3 sampai subuh biasa toh. Nah mungkin coba Ki malam ini coba Ki tidur mungkin kayak jam 12 malam dulu. Kan bilang Ki biasa Ki tidur jam 2, jam 3 toh. Nah nanti malam coba Ki tidur, diusahakan tidur kayak jam 12 malam. Tapi lebih bagus sih ya kalau mau dicoba sebelum jam 12. Kira-kira apakah itu mungkin untuk kita lakukan atau tidak? Iya, mungkin bisa juga. Tapi pasti ada rasa bosan yang dirasakan. Karena tidak sebelum main HP. tidur, iya, melakukan HP. Oke. Sebenarnya wajar sih deh karena kan
mau dicoba toh. Jadi di sini mungkin langkah kedua yang akan dilakukan, mungkin kita akan cari kayak kegiatan pengganti tak untuk sebelum tidur. Kan biasanya kalau sebelum tidur kayak scroll ke TikTok kah, atau main game kan, main game kita. Nah mungkin di sini langkah kedua mungkin kita akan cari kayak kegiatan yang bisa dilakukan sebelum tidur kecuali seperti itu. Kayak main game. Kalau boleh tahu kayak bagaimana itu Kak kegiatan yang kita maksud? Kayak kegiatan pengganti sebelum tidur tak itu misalnya kayak mungkin kegiatan-kegiatan positif kayak baca buku ki, atau dengar ki musik, atau menulis atau menggambar, karena kan kemarin bilang kita suka menggambar toh. Gitu. Oke, nah gini, dari ketiga itu kira-kira mana kita yang paling suka deh? Biasa menggambar dia Kak. Menggambar. Iya, menggambar itu paling disuka saya Kak, karena kegiatan menggambar itu tidak terlalu rumit. Ada yang juga kayak mau menggambar, langsung tiba-tiba ada idenya, oh gambar ini deh. Jadi Nah, kayak iya, kayak langsung terinspirasi di otak, bilang ini mau ku gambar. kayak refresh itu. Iya, langsung cepat. Oke. Oke, baik. Selanjutnya mungkin di sini langkah ketiga kita akan buat kayak pengingat waktu tidur. Kan di HP itu tuh pasti ada kayak fitur pengingat alarm yang bisa disetel. Kan bisa setel HP tadi untuk pengingat tidur. Misalnya kayak jam 12 malam harus kasih tanda waktu untuk beristirahat. Tapi di sini harus komitmen di sini. Harus kalau misal pasang alarm jam 12 malam, harus komitmen, harus konsisten, harus tidur jam 12 malam. Jangan kayak tunda-tunda ini alarm tak. Harus di sini komitmen. Iya, baik Kak. Nanti saya coba usahakan nanti malam pasang alarm jam 12. Mudah-mudahan bisa konsisten. Oke, amin. Nah, menurut tak kira-kira apa yang biasa kita lakukan supaya kayak bisa lebih mudah berhenti main HP sebelum tidur? Biasa kayak matikan notifikasi atau kadang juga matikan datanya Kak, supaya tidak mengganggu. Supaya tidak muncul notif begitu. Ya. Kan biasa kalau kayak mau bikin tidur baru ada notif pasti terbang. Iya. Bilang siapa ini chat Kak, nanti ayangku chat Kakak. Ayo. Atau bagaimana toh? Iya. Atau sebelumnya juga bisa chat memangnya yang tak semoga tidur lebih awal supaya bisa gak semangat bangun pagi. Atau bisa juga itu mau coba menceti ayammu bilang kasih bangun gak jam begini, kan bisa toh. Kadang juga kita lebih cepat bangun daripada ayam Kak. Oh. Tapi kan bisa aja itu mau tanya baik-baik atau komitmen kok sama-sama. Biasa begini Kak, biasa tuh kayak dicekin ayamku bilang tidur duluan Kak, pasti langsung bilang cepat tidur, biasa lebih lama, biasa. Nah kalau begitu kan bisa berubah sama-sama. Tanyain, pokoknya harus begini begitu. Dan jika kayak tidur begini jam begini supaya lebih bagus, lebih fresh. Kan bisa kok menasehati juga bulan nggak biasa dinasehati Kak, nanti lagi mimi Kak. Nah intinya kan pacaran kayak sebenarnya intinya pacaran kan baik. Begitu toh untuk berubah sama-sama mau berubah. Apalagi bisa jika komitmen begitu. Pokoknya intinya di sini sama-sama kita menasihati ya. Lebih bagus lagi kalau sama-sama kita mengingatkan supaya lebih baik ke depannya gitu. Di sini oke. Jadi begini deh. Mulai malam ini coba Miki kayak langkah-langkah tadi yang kita sebutkan, misalnya kayak tidur sebelum jam 12 atau jam 12 lah. Terus kayak menggambar Miki apa terserah, diganti kayak kegiatan-kegiatan tak menjadi lebih positif seperti apa yang disebutkan kita seperti menggambar toh. Bisa kita coba dengan menggambar dulu dan bisa kita juga pasangkan pengingat. Nah mau Kak juga tanya kayak selain kayak misal pasti biasa kalau ditaruh alarm di HP itu pasti kayak biasa dimatikan je lagi toh? Iya, ditunda 5 menit. Iya. Menurut tak apakah ada kayak
di keluarga tak kak, atau teman tak kak yang bisa kayak mengingatkan ki soal jadwal ini. Kan biasa kemarin tadi bilang ki pacar tak toh. Nah bisa juga itu. Tapi kalau di rumah kan biasa itu kak. Mama, biasa kak. Oh. Biasa kan kalau malam itu kunci kamar, jadi biasa itu pintuan na dobrak-dobrak tahu kak, pintu kamar kak. Sampainya bangun. Sampai iya, sampai aku memang bangun dan aku pikir tomorrow sa pintu yang penting tak kasih bangun biasa kak. Karena biasa kan ini HP tertindis di bawah bantal kak, jadi alarm itu tidak terlalu besar orang kalau tertindis. Jadi alarm paling ampuh itu Adalah orang tua. Oke, orang tua catat. Berarti di sini libatkannya Mama Ta untuk bantu Ki mengingatkan. Tapi yang penting komitmen Ki untuk mendengar, jangan kayak bang iya Pima, bentar Pina. Biasa begitu kak, mereka banget tuh bilang bangun mau nak jam berapa nih? Biasanya bilang jam 7 ini padahal baru jam 5 lewat. Jadi kan, biasa bilang tunggu dulu mah 5 menit lagi, kesini dulu perasaan baru tidur kembali. Ada 10 menit kemudian datang lagi, gedor-gedor, bilang buka dulu ini pintu no. Biasa kayak beda lah cara bicaranya lagi-lagi sama perempuan. Mungkin lebih sangar di perempuan kalau masalah malam, toh biasa lebih sangar kayak lebih pokoknya kata-katanya di atas rata-rata biasa mentong kuna apa kata-katanya yang ada nak sekitar mentong. Kalau memang orang tua balik sih kasih balung kita bilang masih meminta gitu. karena kan memang untuk kebaikan tak toh, untuk pergi ke sekolah supaya tidak terlambat. Nah, hukum Ki lagi. Supaya gitu toh. Iya, biasa begitu. Nah, berarti memang kayak ya istilahnya ampuh lah. Iya, Kalau ampuh. untuk ini berarti bisa dicoba nanti kayak tanya memang mak tahu nah kasih langkah jam begini begini tapi harus di komitmen deh mendengar Ki baik-baik. Jangan ki apa istilahnya jangan ki melawan begitu karena kan di sini kayak mau Ki memang betul-betul mau Ki berubah berarti harus Ki betul-betul mendengarkan. Oke, jadi sekarang untuk target ini minggu ini kita rangkum dari tadi yang pertama kita sebutkan mau Ki ubah kebiasaan tidur sebelumnya dari jam 2, jam 3 biasa tidur diubah menjadi jam 12 malam. Yang kedua itu matikan notifikasi HP sebelum tidur. Yang ketiga lakukan kegiatan yang disuka. Apa tadi kegiatan yang disuka itu? Iya, menggambar. Oke. Terus pengingat waktu tidur itu juga bisa kayak mama atau pacar, tapi paling ampuh tadi itu dibilang orang tua. Oke, menurut Tak sendiri, apakah kegiatan ini bisa kayak dicoba untuk minggu ini nanti dek? Iya. Bisa. Oke, bagus sekali deh. Kakak senang karena Maki mencoba untuk berubah. Nah, nanti catat Tina nanti setiap perkembangan progres Tak nanti kamu kayak kasih lihat kayak nanti setiap progres Tak perkembangan Tak kalau ada kendala nanti bisa Ki nanti cari solusi bersama-sama. Iya. Bisa coba usahakan supaya saya bisa konsisten melakukan apa yang dianjurkan. Nah, apa yang kita diskusikan tadi toh. Nah, sebelum itu dek, karena Mami juga habis waktunya, kakak ingin mau bagi lembar evaluasi layanan konseling hari ini untuk kita isi dek. Ini tuh kayak lembar evaluasi supaya anda bantu Ki, kayak supaya ditahu Ki seberapa efektif layanan konseling kita nanti dek. Jadi siap ya Ki isi lembar evaluasi nanti dibagikan. Iya. Oke, siap Ki isi tuh dek. Nah. Dari mulai apa ini kak? Isi nama Tak, nama isi dengan jujur nah dek. Iya kak. Sudah itu apa lagi kak? Isi dulu dek. Tadi kak, saya sudah mengisi di Jadi
karena sudah Miki juga mengisi lembar evaluasi. Nah, karena waktunya juga sudah habis, kakak mau refleksi perasaan tadi. Bagaimana kayak setelah mengikuti selama sesi konseling ini? Bagaimana kayak perasaan tak selama mengikuti kita ini kegiatan konseling tak? Rasanya sangat juga Kak, karena saya sudah tahu mau melakukan apa, karena kemarin Kak juga mau berbuat apa. Oh, sekarang kayak sudah mikir, ada lah. Ada nih sarannya begitu. Iya, lebih untuk terarah berubah. nih. Karena kemarin kan tidak ada saran dikasihkan. Hanya edukasi saja, tidak ada saran. Alhamdulillah kalau begitu. Senang kak juga dengar deh, artinya kayak sudah ada kemajuan. Kayak sudah ada kemajuan dengan proses konseling tak kali ini. Dan ingat ya dek, kayak proses ini memang butuh waktu dan kesabaran. Kakak percaya kalau kalau yang komitmen kita dan konsisten pasti bisa kita mencapai tujuan tak. Kalau begitu, karena waktunya juga sudah habis, mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kakak harap dari pertemuan kita hari ini ada perkembangan dan perubahan dari kamu. Dan ingat ya dek, untuk catat setiap progres perkembangan tanah dek. Baru laporkan lagi ke saya. Oke? Kalau begitu bisa Miki kembali ke kelas tadi toh, karena pasti Miki juga belajar. Ayo, terima kasih Kak sudah mendengarkan Kak. Kalau begitu saya pamit ke kelas dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mari kita. Ya, Miki dek. Ya.